Dikasih kertas. Ini sama buku Isma. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Fania. Mbak Fania sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, ini sudah 7:30 lebih ya. Oke, langsung aja mulai apa nunggu yang lain? Langsung mulai aja ya. Nanti yang lain juga bisa mengikuti. Sebentar. Subtema yang ketiga. Bahasa Indonesia. Ya. Assalamualaikum Pak Gito. Waalaikumsalam Mbak Tata. Langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran secara daring walaupun sudah tatap muka. Pak Guru minta maaf karena Pak Guru ada acara 1 minggu di Jogja untuk lomba Olimpiade Matematika ya. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah. Pak Guru emang nggak di Jogja. Aduh, capek. Enak ngajar kalian aja. Ya, kalau milih ngajar atau di sini mending ngajar kalian saja lah. Ya, nggak capek. Kalau di sini capek banget, kegiatannya full. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Semangat ya, harus semangat. Iya betul, harus semangat ya. Oke, kita langsung aja mulai. Gimana Mbak Fania? Sukses ya Pak. Amin, mudah-mudahan doanya ya, doa dari anak-anak semua. Mudah-mudahan Pak Guru diberikan yang terbaik. Pak Guru udah mulai ujiannya Pak. Kenapa Mbak Tata? Pak Guru udah mulai ujiannya. Ujian udah mulai, ya sudah sedang mulai dinilai sama dewan jurinya sampai hari Sabtu besok. Jadi acaranya panjang dari mulai Senin kemarin sampai hari Sabtu ya, Sabtu besok. Insya Allah Pak Guru Minggu pulang. Gimana? Pak Guru tidur di mana? Ini tidur di asrama Kemendikbud ya, dari kementerian di Jogja kan ada Kementerian Matematika, PM4TK Matematika namanya. Itu tidur ada asramanya, Pak Guru nginep di situ. Sehat ya Pak Guru. Ya amin, mudah-mudahan doanya ya, mudah-mudahan bisa sehat, bisa kembali ngajar sama kalian. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita mulai pelajarannya? Amin. Oke. Pelajaran apa Pak Guru biar saya nyiapin? Hari ini bahasa Indonesia sama dengan yang tadi. Ya, tadi pagi bahasa Indonesia, sekarang bahasa Indonesia. Besok Pak Guru. Besok buat habis bahasa Indonesia PPKN. Besok PPKN, daringnya juga PPKN ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai? Cukup ya. Oke, nanti lagi. Oke, kita mulai saja ya. Tadi kita sudah sampai ke pembelajaran ya, pembelajaran daring. Semoga walaupun kita sudah tatap muka terbatas ya, tapi karena Pak Guru ada kepentingan, jadi pembelajaran Pak Guru lakukan secara daring ya, agar kalian nanti terpantau sama Pak Guru sudah sejauh mana materi yang sudah kalian pelajari di sekolahan ya, bersama dengan guru yang lain ya, sudah sampai mana. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga di pembelajaran kali ini kita tidak ada halangan apapun, diberkahi sama Allah dan juga dirahmati sama Allah. Ada yang sudah ngacung untuk Mas Dimas. Silakan Mas Dimas pimpin teman-temannya berdoa, Mas. Kepencet Pak Guru. Enggak apa-apa, wis sekalian. Sekalian aja kamu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islamina wa bi Muhammad
Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohiro. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Kemudian setelah berdoa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang mau wajib nasional apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah banyak untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke ya, terima kasih ya sudah menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Wah, tadi Mas Garis ada sulap tuh. Oke, Mas Garis sulap ya? Ya. Oh, suruh nyanyi malah sulap ya. Oke, nggak apa-apa. Besok bisa nyanyi lagi ya. Oke, kita sekarang langsung ke pelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa buka bukunya halaman 79. Oke, sudah dikerjakan tadi yang ditugaskan sama Bu Isma? Sudah dicocokkan? Belum. Oke, sudah dibaca ininya bacaannya? Sudah. Oke, Pak Guru bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk bahasa Indonesia tema 5 pahlawanku, subtema yang ketiga sikap kepahlawanan. KD 3.8 yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. KD 4.8 yaitu menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, ya kalian dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pahlawan. Kemudian tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, itu nanti kita belajar di sana. Dan juga kalian dapat mengetahui asal dari tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Oke, sudah dibuka semua halaman 79? Sudah ya? Oke. Ada bacaan pahlawan Indonesia. Yang sudah baca kira-kira itu ya tentang apa? Ceritanya tentang apa? Katanya udah baca tadi. Tentang apa ceritanya? Tentang pengorbanan pahlawan. Pengorbanan pahlawan, betul. Ada lagi tentang apa? Mas Ganes, coba tentang apa Mas? Karena tadi sudah membaca tentang apa tadi bacanya? Tentang apa itu? Pahlawannya membanggakan, betul. Pahlawan membanggakan bangsa, bisa juga. Terus juga
Ini ada pernyataan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya, ya. Tuh, jadi kalian tuh diharapkan sebagai generasi muda harus menghormati jasa para pahlawan, ya. Salah satu caranya menghormati belajar yang rajin meneruskan perjuangan dari tokoh-tokoh pahlawan yang terdahulu, ya. Kalian sebagai generasi muda itu tidak harus berjuangnya tidak harus memegang senjata, ya, bertempur lawan penjajah. Tapi sekarang perjuangannya adalah belajar melawan dari kebodohan, ya, karena kalau tidak belajar itu kita jadi tidak pinter. Nah, itu kita harus melawan itu. Nah, sebagai generasi muda, ya, menghormati jasa pahlawan itu caranya dengan seperti itu. Jadi tidak mengangkat senjata, tapi kita belajar yang rajin. Oke, itu ada bacaan tentang pahlawan Indonesia. Bangsa yang adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Berdasarkan data terakhir yang dirilis Kementerian Sosial hingga November 2010, ada 147 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ulangi lagi, Pak Guru mereview kemarin. Gelar yang diberikan pemerintah Indonesia ada berapa ya untuk menjadi pahlawan? Ada berapa gelar yang diberikan? 4, apa saja? Pahlawan kebangkitan nasional. Oke, pahlawan revolusi, betul. Yang ketiga pahlawan halaman 79, Mas Bian. Pahlawan kemerdekaan. Satu lagi pahlawan proklamator. Iya, proklamator itu Soekarno dan Hatta, ya. Itu ada 4. Kita ulang lagi. Nah, supaya kalian ingat ya, gelar pahlawan di Indonesia itu ada 4 macam. Ada pahlawan revolusi, ada pahlawan kebangkitan nasional, ada pahlawan kemerdekaan Indonesia, serta ada satu lagi pahlawan apa ya? Pahlawan revolusi, kebangkitan nasional, kemerdekaan, proklamator. Betul. Pahlawan proklamator. Nah, ini gelar pahlawan nasional itu, angka itu jika kita tinjau pada sejarah perjuangan, khususnya masa perjuangan kemerdekaan, itu tentu sangat sedikit. Karena jumlah pahlawan gugur dan mengorbankan jiwa raganya untuk republik ini sangatlah banyak. Ya. Dari berapa? 47 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional, ternyata masih sedikit, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang berjuang, yang tidak terlihat, ya, yang gugur, tidak bisa dikenang oleh Indonesia. Itu banyak sekali. Jumlah 147 itu sangat sedikit, ya, dibanding dengan jumlah yang gugur. Pahlawan itu apa? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Ya. Selamat datang Mas Arya, selamat bergabung. Nah, itu setiap negara mempunyai pahlawan nasional, ya, tidak hanya Indonesia, semua negara punya pahlawan nasional, ya, di Amerika, di Eropa, itu semuanya punya pahlawan nasional yang berjuang demi kemerdekaan negaranya. Ya, melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, namun juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan. Nah, kalau pahlawan-pahlawan dulu kita tidak berjuang, kita sampai sekarang masih dijajah, ya, belum menikmati kebebasan. Kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, serta kebebasan mengumumkan pendapat. Nah, sekarang kita zamannya era bebas, tapi bebas yang terbatas. Ada aturannya, ya. Bebas ada aturannya. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki oleh Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja masa Islam yang memerangi penjajah.
Nah, itu kita belajar tentang pahlawan Indonesia. Ya. Sudah dikerjakan itu yang halaman 79 pertanyaannya? Sudah. Sudah, oke kita cocokkan ya. Ada yang belum mengerjakan? Belum. Oh, ada yang belum. Oke, itu kita cocokkan saja. Nomor 1, tolong dibacakan dong. Ada yang mau membacakan siapa? Tuliskan kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja di masa Islam. Ya, kita dulu sudah belajar tentang Patimura ya. Tentang Patimura itu pahlawan dari Patimura. Ada yang masih ingat? Maluku. Maluku, betul. Bukan malumu ya, tapi Maluku. Malunya aku. Nah, Maluku. Oke, itu pahlawan Patimura dari Maluku, raja-raja di masa Islam. Sifat kepahlawanannya antara lain apa saja? Loh. Apa itu? Aku share screen ya, halaman 79. Aku di buku tulis Pak Guru. Boleh, di buku tulis nggak apa-apa. Sifat-sifat kepahlawanan, yaitu rela berkorban. Berkorban. Tuh. Ya, rela berkorban juga termasuk sikap kepahlawanan ya. Berkorban jiwa dan raga atau harta juga bisa. Makanya kalau kamu punya harta ya, jangan lupa disedekahkan sebagian. Itu termasuk bentuk rela berkorban. Nomor yang kedua itu sifat kepahlawanannya adalah satria. Satria. Jiwa satria atau berani bertempur. Nah, itu jiwa satria. Nomor Kalau 3 enggak kalian ada. ini masih nomor 1 maksudnya. Ini masih jawaban nomor 1. Ini aja wis. Jawaban nomor 2-nya belum. Ini aja. Nah, itu masih sifat-sifat kepahlawanan. Terus kemudian berjuang tanpa pamrih juga termasuk sifat kepahlawanan. Kalau kalian berjuang itu tidak usah mengharapkan pamrih. Ada yang tahu pamrih itu apa? Pamrih itu imbalan, ya betul. Berjuang itu tidak usah mengharapkan imbalan, ya harus ikhlas lahir dan batin. Kemudian pemberani. Batin. Iya, pemberani. Nah, untuk mempunyai sifat kepahlawanan, kalian harus berani. Berani melawan penjajah, berani membela yang benar. Nah, itu ya. Berani mengatakan yang salah, itu. Berani, terus kemudian pantang menyerah, tidak boleh menyerah. Tidak kenal menyerah. Iya, atau pantang menyerah, tidak kenal menyerah atau pantang menyerah. Ya, jadi kalau sudah jatuh, bangkit lagi. Nah, itu termasuk sifat-sifat kepahlawanan. Contohnya dalam perlombaan, lomba tidak menang, mutung. Ayo, ada di sini siapa ya? Lah, saya nggak ikut lomba lagi lah, nu kalah. Nah, itu ya nggak seperti itu. Nah, namanya tidak mempunyai jiwa pantang menyerah, ya, gampang menyerah jadinya itu ya. Siapa itu yang di sini ada ya? Kemarin ikut lomba gara-gara nggak menang, jadi nggak mau ikut lomba lagi. Ya. Nah, jangan begitu. Iya, pantang menyerah kemudian berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji. Itu termasuk sifat-sifat dari kepahlawanan. Berperilaku terpuji itu segala tindak tanduknya itu perilakunya, tutur katanya dapat dijadikan sebagai contoh bagi orang lain. Nah, itu berperilaku terpuji ya. Jangan sampai seorang pahlawan tuh perilakunya malah jelek.
Nah, itu suka ngomong kasar, suka berbuat yang tidak baik, itu ya, tidak boleh. Kemudian Cap. yang kedua, yang kedua, tolong dibacakan lagi yo. Tuliskan sikap kepribadian tinggi oleh masyarakat sekitar. Tuliskan sikap-sikap pahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Oh iya. Contohnya apa? Ada yang sudah mengerjakan nomor 2? Aku belum. Berani Yang sudah. berjuang. Berani berjuang. Oke, sip. Sikap-sikap pahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Berani berjuang. Dah. Ada lagi, masih banyak ini. Tidak hanya berani berjuang. Kemudian tanggung jawab. Mengorbankan warga. Betul. Mengorbankan jiwa raga. Ya. Itu contoh-contoh sifat atau sikap pahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Kemudian sama ya dengan jawaban nomor 1 ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, Mengorbankan harta benda. betul, sama ya, mengorbankan harta benda boleh. Itu contoh-contoh sikap yang kepahlawanan ya yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, kita di masyarakat tuh sifat pahlawannya tidak harus berjuang bertempur lawan penjajah, tidak. Tapi di zaman sekarang ini berjuangnya dengan cara yang lain. Contohnya adalah sikap pahlawanannya berupa jujur, tanggung Negara jawab, kita maju. mengorbankan jiwa raga, berani membela kebenaran dan keadilan. Gitu. Negara kita tidak boleh Sudah? mundur. Iya, Nomor harus 1 maju terus. sudah. Nomor 1 yang mana? Nomor 1 belum? Sudah. Oh, sudah. Tuh Mbak Tata kayaknya belum tuh. Sudah semua ya? Sudah, Pak Guru. Oke. Belum. Kenapa? Seperti ini. Kayak yang sudah halaman berikutnya, halaman 80. Sudah, Pak Guru. Itu ada gambar, ya, ada gambar peta Indonesia beserta nama pahlawannya. Betul? Ada yang seperti itu? Gambarnya seperti itu emang betul ya? Iya, betul. Oke, ada pahlawan namanya Cut Nyak Din. Dari mana itu Cut Nyak Din? Aceh. Aceh. Betul, itu lokasinya di Sumatera bagian utara. Itu di Aceh. Nah, suaminya dari Cut Nyak Din di Aceh itu juga seorang pahlawan juga. Ada yang tahu namanya siapa? Enggak. Tapi sini kayaknya Dewi Kenapa? Satrika. Tuan, suaminya Cut Nyak Din Dewi yang dari Satrika. Aceh. Pak Guru, Dalam? berarti kita di sini ya? Nah, apanya? Di Jawa. Kita lokasinya di Jawa. Sekarang kita di Jawa. Di Jawa ini. Nah, Mana-mana? ya, suaminya dari Cut Nyak Din itu juga pahlawan juga ya. Namanya Tengku Umar. Nah, Tengku Umar, suami Cut Nyak Din itu Tengku Umar dari Aceh. Itu juga seorang pahlawan juga. Ada lagi yang dari Sumatera itu adalah Sisinga Mangaraja. Dari mana itu? Sumatera Utara. Utara, iya. Sisinga Mangaraja. Bukan Sisinga Mangan Raja, bukan ya. Tapi Sisinga Mangaraja. Dari Sumatera Utara. Kemudian ada namanya dari Dewi Sartika. Dari mana Dewi Sartika? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, itu mirip seperti R.A. Kartini itu ya, Dewi Sartika.
Ada Pangeran Diponegoro dari mana? Yogyakarta. Dari Jogja, ya dari Jogja betul. Terus ada namanya Silas Papare dari mana itu? Papua, betul. Ada namanya Pangeran Antasari dari mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Ada yang terakhir adalah Kapiten Patimura. Dari mana itu Kapiten Patimura? Maluku. Maluku, betul. Ya. Di bawahnya itu ada kotak-kotak apa itu? Apa yang kamu ketahui tentang sikap pahlawan yang dimiliki oleh para pahlawan nasional? Sama ya jawabannya dengan yang ini. Ya, sikap pahlawannya sama itu, ada berani berjuang, ada rela berkorban, ada kesatria, sama ya, nggak usah ditulis lagi. Yang kotak-kotak nggak usah ditulis lagi. Terus kemudian di halaman berikutnya ada apa itu? Halaman 81. Oh, itu udah IPS ya. Oke, udah IPS itu. Sekarang kita cari lagi bahasa Indonesia di halaman ini. Coba di halaman 85. 85. Ya, itu ada pertanyaan 1 sampai 10. Wow. Bahasa Indonesia itu yang nomor 8, 9, 10. Hah? Sudah diisi? IPS. Sudah diisi belum? Oh. Yang paling bawah berapa? Iya, paling bawah nomor 8. Oke. Kirain yang atas. Yang bawah. Belum. Belum ya? Oke, berarti halaman berapa itu? 80. Ya, 85. 86 ya. Oke, 86 nomor 8. Ya, itu ada bacaan. Coba dibaca dulu yuk. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku lahir di Bonjol. Bonjol, Pasaman. Di Sumatera Barat. Indonesia 1772. Wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lotak, Pineleng, Minahasa. 6 November 1864. Bernama Nama asli Muhammad Syahab atau Peto Syarif. Adalah salah seorang ulama, pemimpin pejuang yang berperang melawan Belanda. Peperangan itu dikenal dengan nama Perang Padri. Padri di tahun 803 sampai 1837. Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor ya tanggal 6 November 73. Indonesia pada tahun 1172. Beliau kemudian meninggal dunia di Manado, Sulawesi pada 6 November 1864 dalam usia 4 tahun muda. Dan dimakamkan di khusus Lotak, Minahasa. Minahasa ya, di Sulawesi tua banget ya, 92 tahun meninggalnya, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 8 dibacakan dong. Siapakah nama asli Imam Bonjol? Iya, tuanku Imam Bonjol ya, bukan benjol. Muhammad. Betul. Muhammad Syahab atau Peto Syarif. Syahab, bukan Syahab, Syahab atau Peto Syarif. Oke, itu nama aslinya. Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, meninggalnya di Sulawesi. Wah, udah beda pulau itu ya, bukan di tempat kelahiran sendiri. Karena biasanya pada waktu itu para pejuang yang melawan Belanda biasanya kalau ketangkap diasingkan, bukan di tempatnya sendiri ya. Kalau di tempatnya sendiri
banyak pemberontakan nanti. Itu strateginya dari Belanda. Diasingkan mesti kemana gitu, yang jauh. Begal artinya apa, Pak Guru? Apa? Begal? Mana begal? Kok ada begal? Pencurian di pasar. Mana begal? Kayaknya Kok ada begal? Ya, begal itu tradisi Banyumas ya. Begalan. Ya, atau merampok. Nah, tuh diingat-ingat lagi tuh budaya Banyumas ya. Kita sudah pelajari tentang begalan. Nomor 9. Kapan Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional? Nah, ini berdasarkan apa? tahun Berdasarkan, 1973. ya betul, SK Presiden, berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 87 087 garing TK garis miring TK tahun 1973 tanggal 6 November. 1973. Nah, ini lebih lengkapnya ini ya. Berdasarkan SK Presiden, SK-nya nomor 87 garis miring TK garis miring tahun 73 tanggal 6 November. Terakhir nomor 10, bagaimana perjuangan Imam Bonjol di Pasaman? Memimpin perang apa namanya? Nama perangnya Perang Padri, betul. Dalam melawan Belanda. Tahun 18 sampai 1837. Oke. Ya, yang lain sudah? Belum. Aku belum. Oh. Baru nomor 9, Ya. Pak Guru. Ya, diselesaikan dulu. Yang lain istirahat dulu sambil menunggu temannya selesai. Sudah. Ya, tinggal Mbak Tata sama Vina yang belum kayaknya. Belum ada paku. Mbak Tata sama Mbak Fania ya yang belum. Oh my god. Alhamdulillah. Ini antuk habis makan apa? Habis Enggak. makan apa itu? Untuk. Sudah Mbak Tata, Mbak Fania? Belum. Oh, belum. Oke, Aku ditunggu. juga belum. Oh, belum juga. Kita masih punya waktu berapa itu? 1 minggu lagi ya. 2 minggu dengan ini untuk penilaian akhir semester yang pertama. Sudah, Pak Guru. Kahut ya. Belum, aku nomor 10. Ya, selesaikan dulu. Selesaikan kahutnya nggak di sini. Kahut enggak, Pak Guru? Bentar. Ini apa ini? Pak Guru. Ya, sudah. Yang lain sudah? Belum. Sudah. Belum. Ya, Belum. ya. Sudah. Oke, sebelum kita selesai kita main kahut dulu ya.
Belum. Iya, ya ditunggu. Kita main kahot dulu. Kita ulangi pelajaran yang dulu, coba masih ingat apa tidak? Tentang bahasa Indonesia. Aku udah. Oke. Belum. Kahot. Pinnya berapa? Ya, sebentar. Kita ulangi coba pelajaran yang dulu, masih ingat apa enggak? Tidak, aku bakalan salah. Campaignnya apa Pak Guru? Sudah ini, Pak Guru stop share kalau sudah. Sudah ya? Belum. Belum. Oh, belum. Belum. Oke. Ya. Campaign-nya sebentar. Campaign-nya sebentar. Bentar. Sudah masuk semua, tinggal campaign-nya ya. Campaign-nya. Pak Guru tulis di sini nih. 763 4346. Berapa Pak Guru? Tuh, Berapa Pak? 763 4346. 763 4346. Sudah ini Mbak Fania belum? Sudah. Oke. Campaign-nya, ya itu campaign-nya 763 4346. Berapa? Berapa? Beli. Bisa membalikan naik. Bapak. Ada yang masuk nggak ini? Wah, Mas Dimas masuk tuh. Gas, apa lagi? Mas Dian atau Mas Ganes nih biasanya. Oh ya, ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Sudah 2 tok yang ikut? Mas Bian, Mas Ganes mana? Tungguin. Mas Arya, oh, ini Mas Arya nih masuk. Aduh, bener baik. Mbak Tata nggak masuk, kenapa Mbak? Ikut aja Mbak. Nggak apa-apa, ikut aja. Siapa lagi tuh? Itu siapa? Mas Ganes ya? Gas itu berarti Mas Bian itu. Yo, mau ikut lagi nggak? Ada yang mau ikut nggak? Ngeteh dulu bor apa itu? Mas Arya, ngeteh dulu bor. Oh bos mungkin yo. Sudah ini 4 tok aja yang masuk. Mbak Fania ikut nggak? Aku udah masuk. Ya, Mas Arya sudah ya udah masuk. Mas Ganes, Mas Bian, Mas Dimas ya. Enggak jadi. Hanger tuh Nggak apa? jadi. Hacker tadi. Hanger itu apa itu Mas Ganes? Hanger itu apa? MRRF itu siapa? Hacker. Oh, menjadi hacker Mas Ganes. Wah, bahaya ini. Sudah ini tuh 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ada yang belum masuk nih satu. Siapa itu atau Mbak Vina atau Mbak Tata ini yang belum masuk? Sudah? Nggak ada yang ditunggu? Aku nggak ikut Pak. Oke, berarti pas ya 6 ya. Oke, kita mulai. Sudah siap?
Siap. Oke, kita mulai dari sekarang. Masih ingatkah dengan materi ini? Ending cerita yang baik, ya pada cerpen itu tidak menimbulkan kesan bagi pembacanya. Salah, ya. Jawabannya salah. Harusnya ending itu di akhir ya. Akhir cerita yang baik itu pada cerpen itu menimbulkan kesan bagi pembacanya sehingga pembacanya merasa puas dalam membaca. Ya, yang betul hanya 2 orang toh. Siapakah dia? Mbak Fania sama Mas Arya. Ya. Oke, lanjut lab yang kedua. Nah, ini betul atau salah dok ini. Konflik internal. Bisa. Nah, kejebak lagi tuh ya. Konflik internal itu benar ya, konflik di antara tokoh dengan dirinya sendiri. Internal itu dengan dia sendiri. Kalau eksternal berarti dengan orang lain ya. Eksternal, internal, ingat-ingat itu. Iya, langsung Mas G itu siapa itu? Gas itu siapa itu? Gas. Mas Aku Bian. Pak Guru. Oh, Mas Ganes G, Mas Bian gas. Lanjut, pertanyaan yang ketiga. Apakah benar atau salah? Diwaca. Langsung jawab prok. Hahaha. Ih, betul semua. Mantap, betul ya. Cara menyampaikan pesan moral itu bisa melalui alur ceritanya ya. Alur ceritanya maju atau mundur. Nah, itu bisa disampaikan pesan moral juga. Iya, betul semua. Oke, yuk dibaca makanya. Yuk, lab yang keempat. Dibaca, dipahami disit. Menang lah. Baca gue, dipahami disit. Ini menang lah. Aja asal jawab. Ya, saya pesan yang disampaikan pengarang itu bukan plot, plot itu alur ya. Kalau pesan itu adalah amanat. Nah, itu sip. Jadi jawabannya salah ya. Banyak yang betul ini. Ya, Mas Bian, Mas Ganes, Mbak Fania. Oke. Lanjut lab yang kelima. Edit cerita. Yang tidak perlu edit cerita. Yo, bro, ingatkan lagi nih. Iya, 2 yang betul ya. Panjangnya kalimat nggak perlu diedit ya. Tata bahasa itu perlu diedit. Edit itu diperbaiki ya. Ejaan itu juga harus diperbaiki. Tanda baca, koma, titik itu juga harus diperbaiki. Iya, Fania baik langsung naik. Mas G, Mas Ganes, peringkat 2, Mas Dimas peringkat 3. Lanjut lab yang ke-6. Ada kata kuncinya di dalam menjawab. Ada kata kuncinya. Pasti benar aku. Urut dari awal sampai akhir. Iya, jawabannya salah. Iya, betul ya. Harusnya alur apa itu? Alur maju ya. Karena kata kuncinya itu urut dari awal sampai akhir. Pak Guru semua. Kenapa, Mas Bian? Semua poinnya. Iya, oke. Betul semua. Iya.
Lab yang ke-7, siap-siap mau akhir lab. Benar. Please. Masih ingat nggak? Ini Pak Guru ulang lagi nih. Kalau tidak No. salah itu tema 3 apa ya? Tema 3 apa tema 2 ya? Yes. Sip, ada yang salah satu ya. Yes, Namanya sir. perwatakan. Iya, namanya perwatakan. Ih, langsung berubah lagi nih. Mas Ganes memimpin, Mbak Fania kedua, Mas Bian ketiga. Lab yang ke-8. Selain cepat juga butuh ketepatan. Gas. No. Gas LPG 3 kilo. Iya, wah pas nih. Impas 3 betul 3 salah ya. Betul jawabannya adalah benar. Cerpen yang menarik itu adalah cerpen yang punya kedalaman emosi ya. Jadi membuat pembacanya semakin bertambah emosi dalam membaca. Itu cerpen yang bagus ya. Ya, Mas Dimas menggeser Mas Bian. Salah tadi Mas Bian ya. Iya. Nomor 9. Wah, help. Betul salah. Tolong aku. Iya, betul ya. Latar setting ya atau tempat suasana. Nah, itu latar. Oke, yang salah hanya satu. Iya, Mas Dimas naik, Pak Fania turun. Mas Ganes selalu di atas. Lab yang terakhir. Gas, gak tahu benar salah. Nebak berarti ya. Terlahir biasa nebak. Suka nebak-nebak berarti ini Mas Dian. Betul. Ya, salah, jawabannya salah. Cerita yang digambarkan singkat dengan cepat tiba pada tujuannya. Novel itu panjang ya. Kalau cerpen itu pendek. Nah, berarti itu yang dimaksud adalah cerpen, bukan novel. Jawabannya berarti salah, harusnya milih salah. Oke, podium ketiga ditempati oleh Mbak Fania. Selamat buat Mbak Fania. Podium kedua Mas Dimas, podium pertama Mas siapakah ini? Mas Ganes. Iya, oke, selamat bagi para juara yang masuk podium. Juara 1 Mas Ganes, juara 2 Mas Dimas, juara 3 Mbak Fania. Oke. Cukup ya. Oke, itu pelajaran dari Pak Guru. Kita refleksi dulu. Kalian telah belajar apa dengan Pak Guru tadi bahasa Indonesia? Tentang apa? Pahlawan. Tentang pahlawan. Pahlawan Indonesia. Iya, pahlawan Indonesia. Pahlawan dan daerah asalnya. Iya, pahlawan dan daerah asalnya. Mending peringkat kelima. Ya, itu ya tentang pahlawan dan daerah asalnya. Oke, tadi kita belajar tentang itu. Kalian bisa belajar lagi di pembelajaran yang ketiga itu ada bahasa Indonesia. Kalian juga belajar sendiri ya di rumah. Jangan menunggu perintah Pak Guru. Yang penting bukunya dikerjakan. Nah, supaya kalian latihan belajar ya untuk menghadapi nanti penilaian akhir semester yang pertama. Oke, itu pelajaran bahasa Indonesia dari Pak Guru. Sebelum pelajaran diakhiri. Pak Guru, ujiannya nulis atau online? Di sekolah atau online? Nanti ada pengumuman ya. Nanti ada pengumuman dari Pak Guru atau dari Pak Kepala Sekolah. Nanti dilihat saja. Ya, kalian belajar dulu saja. Kalian persiapkan dulu materinya, diulang lagi dari tema 1 sampai tema 5. Terus kemudian matematikanya, kemudian budaya Banyumasnya, bahasa Jawa. Nah, untuk bahasa Jawa dan budaya Banyumas sudah selesai ya. Bahasa Jawa itu ada 4 pokok bahasan, terus kemudian ada 5. Nah, itu kalian buka-buka lagi ya.
Oke, Mas Bian sudah angkat tangan. Yuk, pimpin teman-temannya berdoa. Ya, sebentar, Mas Arya. Berdoa dulu Siap. yuk. Bian. Siap, gerak berdoa mulai. Ya, alhamdulillah. Tadi Mas Arya mau tanya apa, Mas? Halo, Mas Arya. Nggak jadi. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti kalau tanya ke Pak Guru aja ya, boleh Jabri atau boleh di grup, silakan ya. Jangan lupa klik kehadiran di Google Classroom, kemudian tugasnya dikerjakan, boleh besok nggak apa-apa. Sekarang kalian istirahat dulu karena capek ya. Mungkin habis bermain, habis belajar ya istirahat dulu. Besok boleh mengerjakan tugasnya. Tapi jangan lupa hari ini klik kehadiran di Google Classroom. Sampai ketemu besok dengan pelajaran PKN ya. Nanti Pak Guru sharekan pengumumannya di grup WA supaya lebih cepat. Oke, terima kasih. Selamat belajar, selamat beristirahat. Mohon maaf Pak Guru sudah mengganggu waktu kalian. Kita sudah belajar bersama ya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum. Salam. Selamat Ya, terima kasih juga. Pak Guru. Iya, jadi juga semuanya jaga kesehatan ya. Semuanya jaga kesehatan.